Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan tentang salah satu hal yang penting untuk kita pelajari, yaitu bagaimana kita harus hidup puas di dalam segala hal. Sehingga tema pada hari ini saya tulis belajar hidup puas. Ayatnya diambil di dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12. Di situ ada perkataan dari Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Filipi 4 ayat 11 dan 12, 11, 12 dan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini yang saya kasih judul, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, atau aku telah belajar puas di dalam segala sesuatu. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini ayat yang kita lihat. Saudara, berpada atau puas di dalam satu kehidupan ini satu pelajaran. Berpada adalah satu pelajaran yang sulit. Tetapi setiap orang Kristen harus melewatinya. Harus melewatinya. Yaitu puas dengan apa yang ada. Saudara, ini satu pelajaran yang perlu. Ini salah satu bentuk mempraktekkan iman. Iman itu harus dipraktekkan. Dan salah satu bentuk iman itu adalah kita mau berpada atau kita puas dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Atau dalam kehidupan ini kita puas. Saudara, kita harus puas karena puas kita di dalam Tuhan. Sehingga jika kita mengalami apapun juga, baik itu kelaparan, baik itu kelimpahan, baik itu kenyang, baik itu kesulitan, kita tetap puas. Mengapa kita puas padahal kita ngalamin kesulitan? Mengapa kita puas padahal kita ngalamin kelaparan? Ya, karena Tuhan. Kita puas di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, kita puas. Ini adalah bentuk iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan melihat, bahwa Tuhan melindungi, bahwa Tuhan memelihara kita. Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus bilang, aku telah belajar. Saudara, Paulus belajar. Jadi mencukupkan diri dalam segala hal itu juga pelajaran. Dan Paulus sudah belajar itu dan dia bisa. Sehingga Paulus bisa berkelimpahan, tetapi pada waktu dia berkekurangan, dia nggak ada masalah. Pada waktu dia makan banyak, makan enak, pada waktu dia dapat makanan yang kurang enak, dia juga nggak ada masalah. Saudara, dia sudah belajar mencukupi dalam segala keadaan. Orang mengatakan orang ini adalah orang yang sudah lulus dalam hidup. Orang ini adalah orang yang sudah lulus dalam hidup. Orang ini orang yang sudah bisa menjalankan semuanya. Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan aku sudah mendengar, tetapi aku sudah belajar. Dan dia mempraktekannya. Itulah yang dikatakan hidup puas. Orang suka mengatakan hidup berpada, puas dengan apa yang ada. Saudara, puas dalam segala hal. Tanda iman kita kepada Tuhan. Nah, Paulus mengatakan aku belajar. Kita perlu belajar dalam banyak hal. Saudara perlu belajar. Apapun saudara belajar. Dalam kehidupan ini ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan. Pada waktu Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, Galatia 2:20, itu karena dia sudah belajar. Saudara, dia sudah melewati banyak kesukaran, penderitaan, kesenangan, kekecewaan. Dia sudah belajar banyak hal. Dalam hidupnya dia ngalamin banyak hal. Kadang dia ngalamin dikhianati.
Kadang dia dipaksa untuk berani bicara keras. Kadangkala dia dipaksa untuk menerima. Dia ngalamin banyak hal, saudara. Banyak yang dia lewatin. Paulus mengerti apa kepuasan sejati itu. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh situasi yang ada, keadaan atau hal-hal yang di duniawi ini. Ini orang yang sudah lulus. Tuhan ingin mendidik kita agar kita tidak tergantung pada enaknya makanan lezat. Enaknya makanan lezat. Atau enaknya atau hidup nyaman. Tuhan mendidik kita untuk kita bisa hidup enak, makan enak, juga makan tidak enak, atau hidup juga tidak enak. Dalam segala apapun. Sehingga kita tidak bergantung kepada apa yang ada di bumi ini. Saudara, itu yang ada. Dan ini sulit untuk belajar. Ada orang yang bisa, ada orang yang tidak bisa. Ada orang mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa ini. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Itu sebabnya dulu saya pernah berkata, waktu Wurmbrand dibawa jalan-jalan, pendeta Wurmbrand di New York, dia lihat semua ada di mall itu etalase, ada banyak barang-barang. Dia mengatakan, aku bisa hidup tanpa ini semua. Saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa semua yang ada? Ada orang mengatakan, saya tidak bisa memuji Tuhan kalau nggak ada musik. Saya tidak bisa berdoa kalau ruangannya panas. Saya tidak bisa berdoa kalau ada suara yang rame. Saya tidak bisa bekerja kalau ada gangguan ini itu. Tetapi bagi orang, saudara, ini perlu belajar dalam banyak hal. Saya juga mau belajar, saudara, untuk hal itu. Makanya waktu saya lihat Paulus mengatakan itu juga buat saya belajar. Belajar di tengah kebisingan, di tengah apapun, saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, sehingga kita tidak bergantung apapun. Itu penting. Paulus telah belajar bahwa Kristus adalah kecukupannya. Dia menerapkan dalam hidupnya. Yesus adalah kecukupannya. Cukup. Paulus belajar di sekolahnya Tuhan. Sekolahnya Tuhan. Kurikulumnya antara lain disiplin, saudara. Di kelas itu Paulus memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Saudara, kelas dengan kurikulum yang Tuhan sudah berikan. Kelas dengan kurikulum yang ada. Kadang-kadang di sekolah Alkitab ada juga kurikulum-kurikulum tentang pelajaran-pelajaran mungkin berkaitan dengan akhir zaman, keselamatan, lalu pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi di kelasnya Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang saya dapat di sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab saya dapat ini. Tetapi di ladang Tuhan beda. Berbeda. Itu yang ada. Paulus memiliki banyak pengalaman. Dia mengatakan dia mengalami bahaya banjir, penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, juga dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Ada bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya juga dari pihak saudara-saudara yang palsu. 2 Korintus 11 ayat 26. Dia mengalami banyak. Tetapi dia belajar hidup bergantung hanya kepada Tuhan di dalam banyak hal. Saya tahu saudara juga mungkin mengalami hal yang sama. Seperti Paulus, walaupun kapasitasnya lebih kecil. Saudara mengalami bahaya ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Iman kita tidak bergantung kepada yang ada di sekeliling kita. Iman kita bergantung kepada Tuhan. Dan kita tetap mengatakan, aku puas di tengah banjir. Aku puas di tengah penyamun. Aku puas di tengah pihak orang bukan Yahudi atau bukan orang Yahudi. Dalam bahaya apapun, aku puas. Sebab apa? Aku berkata puas. Karena Tuhan. Bahkan hidupku itu Tuhan. Saudara, apa saudara bisa melakukan itu? Itu sulit. Ini adalah pelajaran sekolah tingkat tinggi, saudara. Saudara harus lulus dari pelajaran ini. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-6, Tuhan yang mendidik. Tuhan mendidik akan anak-anaknya. Inilah didikan dari Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara melihat akan hal ini bahwa Tuhan yang mendidik. Itu yang kita lihat, Tuhan yang mendidik semua. Saudara, saat mengalami disiplin dari Tuhan, memang tidak enak. Anak-anak kalau didisiplin itu merasa tidak enak. Ditegur itu tidak enak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Anak itu merasa tidak nyaman. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi saudara, seringkali itu demi kebaikan. Nah, pada hal demi kebaikan itulah si anak itu suatu kali akan mengatakan, ya, didikan Bapak itu benar adanya. Demikian juga dengan Tuhan mendidik kita, saudara. Kadang-kadang seperti itu. Kok begini Tuhan? Tapi percayalah kepada Tuhan. Iman kita bersandar kepada Tuhan, bukan pada keadaan. Paulus berkata, aku telah belajar. Dia belajar. Paulus telah belajar sehingga hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan sepenuh. Dia bergantung hanya pada Yesus. Dia tahu tujuan utama manusia bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Apa tujuan hidup manusia? Apakah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah untuk punya rumah, punya kendaraan? Apa tujuan hidup untuk berkeluarga, untuk sekolah, untuk kehidupannya, saudara? Bukan. Tujuan hidup bukan untuk memenuhi kehidupan kita. Tujuan utama manusia bukan untuk supaya aku bisa punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Itu bukan, saudara. Orang mengatakan, oh ya, tujuan hidup supaya aku punya rumah yang baik, punya mobil yang baik, punya keluarga yang harmonis, punya ini semua, punya. Itu bukan tujuan hidup, saudara, untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi tujuan hidup utama kita itu memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling nomor satu. Meninggikan nama Tuhan, menikmati Tuhan selamanya. Dan karena itu, puaslah dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berlaku, Tuhan aku puas dengan apa yang Engkau berikan kepadaku. Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk hal ini. Sebab apa? Ini satu pelajaran, satu mata kuliah, satu mata pelajaran yang harus kita lewati. Paulus berkata, ada kata autoarkes di sini. Autoarkes itu artinya cukup di terjemahan di sini. Masih tetap kita di ayatnya 11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Nah, kata mencukupkan diri itu dikatakan mencukupkan diri. Itu satu kata ya. Mencukupkan diri, satu kata yaitu autoarkes. Autoarkes. Nah, saudara, auto itu sendiri dengan sendirinya ya. Itu kadang-kadang kita kata otomatis gitu ya, otomatis. Auto, arkes itu artinya cukup. Nah, jadi dengan sendirinya cukup. Itu maksud Paulus, di dalam diri aku sebenarnya sudah bisa mencukupi. Bukan karena Paulus banyak uang, bukan. Artinya dari dalam diri aku sudah bisa mencukupi semua. Tidak bergantung kepada yang ada di luar. Tidak bergantung kepada bahaya yang di luar, tidak bergantung kepada keuangan di luar, tidak bergantung kepada yang lain. Dalam diriku sudah bisa mencukupkan diriku sendiri. Nah, saudara, kata autarkes ini itu dipakai oleh di dunia sekuler itu seperti negara, satu negara sudah nggak ada import lagi. Kadang-kadang negara itu, saudara, dia kekurangan, misalnya kekurangan beras, dia impor beras. Kekurangan gula, dia impor gula. Jadi misalnya impor beras dari mana, lalu impor ini dari mana, mereka kekurangan. Aku butuh ikan, maka aku import ikan. Aku butuh bawang putih, aku import bawang putih. Tapi kalau satu negara mengatakan kita udah cukup semua, bawang putih ada, ikan ada, garam ada, beras ada, semua ada, kita nggak butuh import. Itu negara yang begini. Tapi hampir nggak ada negara yang begitu, saudara. Walaupun negara superpower sekalipun, masih ada impor. Jadi
Tapi kalau negara tidak perlu impor, nah itu udah bisa mencukupi sendiri. Kalau kita punya negara sudah tidak perlu impor lagi, saudara, ya itu luar biasa. Nah, itu jadi nggak ada barang impor, tapi barang kita semua udah luar biasa. Mana, saudara, ada negara yang tidak perlu impor. Tetapi Paulus memakai kata autarkes di sini untuk menunjukkan aku tidak perlu pasokan dari luar. Aku tidak perlu dari luar yang membuat aku puas. Tetapi dari diriku sendiri sudah butuh. Kadang-kadang saudara, kita mengatakan, ada makanan nih enak nih, kita makan dan makan. Seneng ya, aku puas dengan makanan ini. Mungkin kita ada di dalam sesuatu tempat yang nyaman, atau mungkin di peralatan apa atau kendaraan, aku enak. Nah, saudara, bukan itu. Paulus sudah bisa mencukupi. Luar biasa bukan, Rasul Paulus? Tadi saya katakan tidak ada negara yang tidak impor. Tapi Paulus seperti itu. Dia bisa mencukupi semua. Dia tidak butuh dari luar. Dia tidak butuh pasokan dari apapun. Dari dalam hatinya sendiri dia udah puas. Bahkan waktu di dalam penjara sekalipun dia bisa menikmati kepuasan. Mana mungkin, tapi Paulus bisa puas. Apalagi kalau penjaranya, saudara, di bawah tanah. Tapi dia masih puas. Ini orang sudah lulus, benar-benar udah lulus. Luar biasa. Di dalam diri orang Kristen itu, saudara, sudah ada kepuasannya sendiri, yaitu Yesus. Yesus itulah kepuasan kita. Ku sungguh puas dengan Yesus. Sungguh puas, saudara, itu dengan Tuhan. Nah, di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, pemusik Asaf mengungkapkan pemikirannya yang serupa. Dia bilang begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, pemusik Asaf bilang, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, bisakah kita berkata begitu? Ini orang yang sudah lulus juga yang mengatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Siapa yang ada padaku? Siapa yang selain engkau, Tuhan? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara masih punya keinginan kan di bumi? Oh, keinginan mana? Keinginan sekolah tinggi. Keinginan punya ini, keinginan punya ini. Keinginan apa? Aku ingin punya sekolah, aku ingin punya gelar, aku ingin jadi pengusaha, aku ini masih punya keinginan di bumi ini. Tetapi orang ini mengatakan tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau, Tuhan. Luar biasa. Dia butuh makan, tapi dia butuh Tuhan lebih dari makanan. Dia butuh Tuhan lebih dari pakaian. Dia butuh Tuhan lebih dari cita-cita. Dia butuh Tuhan, saudara, lebih dari semua pun. Ini orang yang sudah lulus. Daud bilang, ini Raja Daud sekarang ya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saya senang dengan teks dari bahasa Inggris King James, I shall not want. Saya sudah nggak butuh apa-apa. Saya udah nggak ingin apa-apa. Tuhan adalah gembalaku, jadi aku udah nggak perlu apa-apa, aku nggak butuh apa-apa. Saudara, kalau Tuhan adalah gembala saudara, saudara pasti nggak butuh apa-apa. Ada orang nawarin, saudara bilang, enggak, aku butuh cuma Tuhan. Setelah dekat Tuhan, Daud mengalami bahwa ia tidak menginginkan apapun. Orang itu ada kepuasan. Itu yang saya bilang puas dari dalam. Ada uang di hadapan dia sekian banyak, dia tidak tertarik. Ada apapun di hadapan banyak, di depan dia tidak tertarik. Dia hanya satu, Tuhan adalah gembalaku. Di dunia ini ada juga yang berpandangan tentang kepuasan, yaitu ajaran dari Stoa, abad ke-3 sebelum Masehi. Dia mengajarkan begini, kebahagiaan ialah saat orang nggak ada, tidak adanya, tidak timbul emosi yang negatif, juga tidak adanya keinginan apapun, lalu dia mengatakan
Bahagia jika kita tidak merasa cemas, sedih, dan takut. Dia mengatakan ajaran gitu itu bahagia. Sebab itu hilangkan pikiran itu. Hilangkan pikiran kekhawatiran, hilangkan pikiran kecemasan, hilangkan pikiran rasa takut, hilangkan emosi. Jangan emosi. Tetap saja flat, datar. Tidak ada emosi. Tidak ada kegembiraan. Jangan gembira meluap-luap. Jangan sedih, berduka amat. Flat, hidup ini flat aja. Maka orang itu disebut bahagia. Itu ajaran Stoa, bukan ajaran Alkitab. Ini ajaran yang salah. Tuhan ingin emosi dari kita, makanya ada kitab Mazmur untuk mengungkapkan hati, kesukaan. Tuhan tidak menyuruh kita menghilangkan fakta yang ada di hadapan. Mungkin ajaran Stoa mengatakan walaupun ada penderitaan, anggap nggak ada. Walaupun ada penyakit, anggap aja nggak ada. Jangan susah. Maka kamu akan bahagia. Itu menipu diri sendiri. Mungkin ada corona, mengatakan nggak ada. Tidak ada itu. Supaya apa? Supaya aku tidak cemas. Kalau ada khawatir atau corona, mungkin jadi cemas. Tetapi itu tidak ada. Saudara, bukan begitu. Ada semua, tetapi aku puas dengan Tuhan. Gak ada masalah. Itu yang Alkitab ajarkan. Bukan ajaran seperti kaum Stoa yang mencoba menghilangkan fakta yang di hadapan disebut berbahagia. Kekristenan tidak menghilangkan fakta yang ada. Semua ada. Penderitaan ada, kelaparan ada. Paulus mengalami kelaparan. Kegembiraan ada. Yesus pun pernah tidak ada makanan. Dia lapar. Tetapi dia menghadapi bukan dengan membuang semua yang dilihat. Oh, ada ini. Anggap aja tidak ada. Sama seperti ada cerita, saudara, ada seekor anjing atau serigala. Dia ngelihat ada buah. Dia ada buah, waduh, ada buah. Dia ingin buah itu. Kelihatannya buah itu baik, manis. Lalu rubah itu atau serigala rubah itu, dia lompat. Dia ambil itu, buah itu. Dia lompat. Nggak bisa keraih karena lebih tinggi. Dia kuatkan sekuat tenaganya, dia lompat lagi. Nggak dapat. Dia pakai cara, dia lompat lagi, lebih tinggi lagi. Tetap nggak bisa diraih. Akhirnya dia lemes. Aduh, nggak dapat. Padahal liatin buah itu enak sekali. Dia pikir aku suka buah itu. Dia lompat lagi nggak bisa karena dia tahu bahwa nggak bisa. Dia bilang itu buah itu pahit. Buah itu buah beracun. Kalau aku makan pasti mati. Udahlah, kita tidak mau makan buah beracun itu yang pahit. Udah kita pergi. Dengan hati yang lega karena dia anggap itu buah beracun, dia pergi. Bukan begitu. Kadang-kadang ada orang gak bisa meraih. Ini, sudahlah, itu beracun, gak usah. Alkitab tidak mengajarin begitu. Seandainya kita tidak bisa meraih yang kita ada, kita mengatakan gak masalah. Hatiku puas dengan Tuhan. Tapi ajaran Stoa menghilangkan itu. Saudara, kan ada orang seperti begitu. Misalnya dia ditipu gitu ya sama seseorang. Lalu uangnya hilang. Terus dia bilang, sudahlah, anggap aja itu sial. Biarin aja. Kita ngebuang sial. Itu ajaran Stoa. Tapi kita memangnya uang kita mungkin ditipu. Ya kita bilang, ya Tuhan, mungkin saya kurang teliti. Tapi gak apa-apa. Aku anakmu dan Tuhan bisa menolong. Bukan mengatakan buang sial aja itu. Tidak. Sudah, itu ada semua. Tapi kita tidak melarikan diri dari persoalan ada dan kita menghadapinya. Tapi kepuasan kita bukan karena uang itu. Seandainya uang itu hilang pun tidak ada masalah. Kenapa? Aku tetap puas. Hatiku tidak hilang dicuri oleh si pencuri itu. Karena hatiku tidak ada di uang itu. Jadi walaupun Paulus menulis kata autarkes, kecukupan diri sendiri, tapi itu dari Tuhan, bukan dari Paulus. Karena Paulus menyandarkan dia. Paulus dapat supply begitu banyak dari Tuhan.
sehingga dia bisa hidup berpada dan puas, saudara. Baik orang kaya maupun orang miskin berpada itu perlu, saudara. Yang kaya perlu, yang miskin juga perlu. Paulus bisa puas dengan apa yang ada, tetapi bukan karena dia kuat, tapi karena Yesus yang memuaskannya. Kalau Kristus sudah memuaskan kita, saudara, kita ngelihat apapun pasti nggak ingin. Coba saudara duduk diam di kaki Tuhan berdoa sampai sudah merasakan hadirat Tuhan memenuhi saudara. Saudara pasti nggak ingin apa-apa. Ngelihat ada makanan enak, enggak lah, nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa. Dilihat ada apapun, enggak lah, ada tontonan, enggak lah. Saudara maunya apa? Masuk ke kamar, lihat Alkitab, doa dan bersekutu. Tuhan, kau memuaskan saya. Itu orang dipuaskan oleh Tuhan. Coba aja saudara bisa praktekkan. Paulus bisa puas akan hidup ini tanpa dipengaruhi oleh faktor luar. Banyak orang ingin dipuaskan dengan itu. Gereja juga seringkali menyediakan semua hal hanya untuk memuaskan hasrat keinginan daging. Tidak, saudara. Kita dalam diri kita sudah ada kepuasan. Bisa nggak kita begitu? Paulus menemukan kecukupannya di dalam Yesus. Paulus merasakan apa yang diinginkan, tetapi ia bisa menerima apapun dengan hati yang lapang. Aku puas. Sulit atau mudah? Sulit bukan, saudara? Tapi kalau saudara tiap kali berjalan dengan Tuhan, bisa melewati itu semua. Kita mungkin tidak puas dengan keadaan saat sekarang. Alkitab juga tidak menyarankan kita harus puas dengan kondisi yang tidak memuaskan. Seandainya saudara merasakan kondisi tidak memuaskan, ya memang tidak memuaskan. Dan saudara jangan bilang, aku puas. Tidak juga. Tetapi karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita jadi puas. Jadi puas kita, bukannya kita mengatakan, aku harus puas. Tidak. Sungguh-sungguh dari dalam diri kita. Itu mengalir satu jamahan roh Tuhan. Dan dia yang membuat kita jadi puas. Dapatkah kita puas tanpa memiliki apapun? Banyak orang puas kalau sudah punya ini, punya ini, punya ini. Punya harta, punya posisi, punya pertemanan. Kalau posisi aku setinggi ini, aku baru puas. Tidak itu, saudara. Kepuasan tidak tergantung pada apa yang kita miliki. Itu tergantung siapa kita. Ini adalah pencapaian rohani. Saudara, kita terus naik dengan Tuhan. Nah, hidup bisa puas dengan apa yang ada. Inilah iman kepada Tuhan. Iman yang tinggi. Saudaraku, ini bersandar kepada Tuhan. Ini namanya sandar kepada Tuhan. Bukan pasrah tapi sandar. Kita paham itu, saudara. Jadi kita lihat. Nah, saudara, saya kasih satu ilustrasi. Ada jam tangan arloji, saudara. Seorang pakai arloji, saudara. Misalnya saya pakai arloji, saudara, jam tangan ini. Lalu arloji itu diajak jalan. Tiba-tiba dia sampai di London, saudara. Di London itu ada satu bangunan. Di atas bangunan besar itu ada lonceng, ada jam besar yang kadang-kadang bunyi tang tang, saudara. Itu disebut dengan Big Ben. Nah, itu gambar yang saya kasih lihat. Ini bunyi, saudara. Karena tahun baru biasanya tutup tahun, orang-orang banyak yang kumpul di sana, dilihat itu bunyi. Ini berdiri, lama sekali, saudara. Itu sudah lama. Si arloji itu mengatakan begini. Kenapa sih aku nggak seperti itu ditaruh di tempat yang atas supaya bisa dilihat oleh orang? Yang lihat arloji aku ini cuma sendiri yang make toh. Lihat-lihat make. Cuman seorang diri yang lihat tuh yang make toh. Sedangkan Big Ben itu dilihat oleh semua orang. Aku tuh kepengen dilihat oleh semua orang. Aku kepengen jadi selebritis. Aku kepengen seluruh kota London lihat aku ada di atas. Tetapi aku sekarang ini cuma dilihat ini. Akhirnya orang itu kan si jam itu protes. Nah, kata cerita. Akhirnya seorang dia udah kalau begitu aku taruh di atas di sana
supaya semua orang lihat. Lalu arloji itu dibawa ke atas, dekat sebelahnya Big Ben itu ditaruh di sana. Udah. Waktu arloji itu ditaruh di sana, semua orang lihat arloji itu, saudara. Bisa kelihatan? Enggak. Kecil banget, saudara. Jangankan lihat jarumnya, jamnya aja nggak kelihatan. Dia lihat, nggak kelihatan. Jadi dia nggak bisa dilihat, saudara. Kenapa? Nggak kelihatan. Dia tidak bisa mengatakan, semua orang lihat aku, semua orang kagum. Nggak ada yang ngomong, wah arlojinya hebat ya. Nggak ada. Kalau Big Ben, ya luar biasa. Tapi ini lihat, nggak ada. Pada waktu di ketinggian seperti Big Ben, arloji itu hilang. Hilang. Kadang-kadang saudara ada orang seperti itu. Waktu dikasih kelimpahan, waktu dikasih ketinggian, waktu dikasih semua yang dia ingin, dia malah hilang. Hilang. Tidak ada. Sebab memang bukan di situ tempatnya. Tapi kalau si arloji ini bilang puas, biar pemiliknya yang lihat secara pribadi. Dia lihat. Itu baik. Bukankah Big Ben taruhnya di tempat umum? Di ruangan terbuka? Kena hujan mungkin, kena panas. Tapi arloji ini tidak kena air. Dijaga. Disimpan dalam rumah. Bahkan kadang-kadang di kamar. Kenapa si arloji tidak mengatakan, aku juga indah? Dia memang indah, terkenal, dilihat di mana-mana. Tapi aku juga indah, aku taruh di dalam kamar. Karena Big Ben tidak ditaruh di dalam kamar. Jadi tiap orang ada keindahannya. Arloji punya keindahan dalam kamar. Dan orang bisa menikmati, mengusap-ngusap jam ini. Tapi Big Ben tidak ada yang lakukan itu. Mungkin waktu kotor saja dibersihkan. Saudara, masing-masing. Big Ben juga tidak berkata kepada arloji, itulah Big Ben silakan puas dengan dirinya. Arloji silakan puas dengan dirinya. Ini yang Paulus katakan, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, Paulus bilang, aku tahu kekurangan. Aku tahu apa kelimpahan. Paulus pernah mengalami kekurangan. Pernah. Paulus juga pernah ngalamin kelimpahan. Saudara, jangan lupa Paulus itu anak orang kaya. Dari daerah Kapadokia. Tetapi Paulus juga pernah mengalami kekurangan. Paulus pernah direndahkan. Dia tahu bagaimana direndahkan. Saudara, bagaimana dihina, bagaimana dicaci maki, bagaimana seperti diinjak seperti binatang. Sanggup? Orang bilang semut diinjak gigit. Tapi Paulus pernah ngalamin itu. Saudara, pernah ngalamin seperti itu? Ada orang senang dihormati. Kalau dihormati dia rasanya senang, bangga. Seperti Haman dalam Alkitab. Tapi bagaimana kalau direndahkan? Haman sedikit dicolek. Saudara, udah muntap naik sampai ke kepalanya saudara. Sampai dia mengadakan mau bikin pembunuhan. Paulus ngalamin semua. Ketika orang berkata tentang Yesus, bahwa banyak orang mengikut Yesus, apa yang Yohanes Pembaptis bilang? Waktu mereka mengatakan kepada Yohanes, murid-muridnya Yohanes, dia berkata, lihat, itu Yesus, pengikutnya tambah banyak. Yang dibaptis di sana juga banyak. Yohanes bilang apa? Biarlah dia bertambah-tambah. Biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Sebab dia tahu siapa Yesus. Biar dia bertambah-tambah. Yohanes adalah pendahulu. Dia seorang dianggap nabi. Dia juga bisa berkata, aku juga banyak. Oh lihat, muridnya mengatakan, dia itu banyak, aku juga banyak. Aku lebih dulu dari dia. Aku juga pengikutku banyak. Bukan hanya dia. No. Dia berkata, biar dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia tahu siapa Yesus. Orang yang mengenal dirinya dan puas dengan dirinya. Itu orang yang berbahagia.
Mari saudara kita belajar mengenal diri kita dengan baik. Ia tidak mau rebutan panggung dengan Tuhan, Yohanes. Tidaklah mudah untuk duduk diam. Yosua berkata kepada Musa, ada banyak orang bernubuat. Tolong diberhentikan, jangan dia bernubuat. Tapi Musa bilang apa? Aku mau semua orang bisa bernubuat. Tidak ada perasaan iri. Yosua berpikir itu orang bisa nyaingin Musa. Dia berbicara, bernubuat ingin nyaingin Musa. Tapi Yosua mengatakan, itu Yosua, tapi Musa mengatakan gak masalah. Kalau ada orang mau menyaingi kita, ya sudah, gak masalah. Kita belajar menjadi apa kita. Kita bertumbuh dalam bagian kita. Kita maju dalam bagian kita. Saudara, kita belajar. Ada orang dipakai Tuhan sangat indah. Kita senang. Tapi biar juga kita melihat di posisi kita ada di mana. Biar kita mau belajar memahami seperti itu. Tidak semua orang seperti ini, seperti ini. Kadang-kadang saya lihat ada orang, oh indah ya dia begini, oh ya baik ya begini. Ya sudah. Tapi kita berada di jalannya yang Tuhan tetapkan buat kita. Dan yang Tuhan beri pasti indah. Biar kita mau puas. Dan orang yang puas pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Jika ada orang Kristen yang miskin, jangan takut. Tuhan juga di bumi tidak memakai pakaian halus dan hidup mewah. Ia ada di antara nelayan yang miskin, saudara. Tuhan juga ada di antara orang-orang yang miskin. Tuhan tahu apa artinya lapar dan haus. Bahkan katanya ia lebih miskin daripada kita. Karena dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus lebih miskin daripada kamu. Engkau masih punya tempat tinggal. Kau masih punya tempat untuk berbaring. Kamu masih bisa punya rumah. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Seolah-olah mengatakan bantal aja gak punya. Sejak dari bayi, dia lahir di mana? Bukan di tempat tidur, tapi di palungan. Ya bantal aja gak ada, kira-kira begitu. Sampai dia besar, sampai dia mati. Matinya di mana? Kayu salib. Matinya bukan di kasur, tapi di kayu salib. Diturunkan, dikapani, lalu masuk ke kuburan. Dari lahir, dia seperti itu. Saudara, coba saudara lihat, Tuhan lebih miskin dari saudara, dari kita. Jadi kalau kita misalnya, aduh kok aku miskin, aku kok gak punya apa-apa, gak usah takut. Tuhan ada di bersama dengan kita. Seringkali di antara orang miskin, Tuhan bisa memberi kita makan yang banyak. Ada mujizat yang Tuhan bisa buat. Percayalah, sebab dalam kelaparan, Tuhan suruh Elia pergi ke janda Sarfat. Tidak kemana-mana. Yang cuman punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Dan Tuhan yang memelihara janda Sarfat itu. Paulus tahu apa artinya hidup berlimpah-limpah. Dia tahu. Dia pernah hidup lebih berkecukupan sebagai majelis agama. Dia juga bisa hidup miskin. Orang yang tadinya mewah langsung jadi miskin. Tidak mudah. Tapi Paulus bisa. Paulus tahu bahwa hidup kaya raya itu butuh kasih karunia. Sama seperti hidup miskin. Saudara, kalau saudara diberi oleh Tuhan kekayaan. Kalau saudara diberi Tuhan kemakmuran. Kalau saudara diberikan oleh Tuhan harta yang limpah. Saya berkata hari ini, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, kekayaan itu akan membinasakan saudara. Kalau tidak, kekayaan itu akan menghancurkan saudara. Saudara membutuhkan kasih karunia. Kalau kondisi saudara lagi gak punya apa-apa, kondisi saudara lagi miskin, saya katakan juga pada saudara, saudara butuh kasih karunia. Supaya kemiskinan saudara tidak menghabiskan saudara. Kemiskinan tidak bisa menghancurkan saudara. Sebab ada orang hancur di dalam ketidakpunyaan, ada orang hancur di dalam kelimpahan. Kekayaan bisa membunuh, kemiskinan juga bisa membunuh. Ada orang miskin, dia bisa membunuh dengan apa? Banyak hal, mungkin mencuri dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak melakukan yang jahat. Pasti Tuhan tolong. Jika kamu tidak bisa bahagia dengan apa yang kamu miliki,
Mengapa Tuhan harus mempercayai kamu dengan hal yang lain? Seorang hamba Tuhan mengatakan, jika kamu tidak bahagia dengan apa yang kamu miliki, jika saya tidak bahagia dengan apa yang saya miliki, maka Tuhan tidak akan mempercayakan hal yang lain, katanya. Apakah saya berbahagia dengan apa yang saya miliki? Saya harus berbahagia. Tuhan memberkati dalam keluarga, punya istri, punya anak yang baik, punya istri, punya rumah yang Tuhan sediakan, dan yang terutama kita punya rumah Tuhan. Saya harus berbahagia senang punya lokasi rekaman yang baik yang Tuhan buat. Saudara juga punya berbahagia, punya keluarga, punya istri yang baik, punya anak, punya semua, saudara. Jika kamu tidak bisa bahagia dengan apa yang kamu miliki, kenapa? Mengapa Tuhan mempercayai? Mengapa Tuhan harus mempercayakan? Saya harus juga berbahagia. Saya diberikan oleh Tuhan pengertian, saya diberikan oleh Tuhan bisa memahami bahasa Alkitab, saya bisa diberi pengertian, diberi kecakapan oleh Tuhan bisa ngetik, saya juga bisa membaca. Maka mengapa saya tidak bahagia? Kalau saya berbahagia dengan apa yang saya punya, maka Tuhan akan memberikan kepada saya, mempercayakan hal yang lain lagi. Sebab Tuhan ingin kebahagiaan yang saya punya di bidang ini, maka Tuhan juga akan membuat kebahagiaan di bidang yang Dia berikan. Karena Tuhan ingin kita berbahagia. Demikian juga saudara. Kalau saudara berbahagia di bidang yang saudara punya, maka saudara juga, maka Tuhan akan memberikan yang lain, karena Tuhan ingin saudara berbahagia di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Sekarang saudara harus mengatakan, aku berbahagia Tuhan, aku puas dengan apa yang Kau berikan. Itulah sebabnya kita berpada dengan apa yang ada. Banyak orang kaya tidak puas. Waktu dia lihat tetangganya, gak puas. Pada waktu saudara, Raja Ahab itu punya istana. Ada tamannya yang indah, taman yang indah saya harus mengatakan. Karena itu taman raja di Samaria. Di sebelah taman itu ada kebun anggur. Ya mungkin saja kebun anggur itu, karena namanya kebun pasti lebih baik, lebih bagus taman daripada kebun, saudara. Kebun itu hanya untuk tanaman anggur. Nah dilihat, si Raja Ahab melihat, ini kebun anggur ini mengganggu saya juga. Saya mau beli. Aku pengen juga kebun anggurnya itu. Aku beli saja. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, saudara. Ini kok seperti ini. Padahal tanah yang dimiliki oleh Nabot itu tidak besar. Yang taman yang berikan. Tapi Raja Ahab mikirin terus, aku pengen ambil itu. Aku kepingin ambil itu. Aku kepingin ambil itu. Akhirnya saudara, dengan bantuan Isabel, dia merampas kebun anggur itu dengan membunuh Nabot. Orang ini tidak ada puas. Ahab tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Di hati Raja Ahab itu ada lintah. Ada lintah, karena Amsal mengatakan, lintah, si anak lintah selalu berkata, berilah, berilah, berilah. Saudara, Amsal mengatakan lintah itu mengatakan berilah, berilah, berilah. Enggak perlu, enggak rasa-rasa puas. Udah perutnya gendut oleh darah, dia mengatakan berilah, berilah. Terus dia mengatakan berilah, berilah. Itu yang diucapkan terus. Saya rasa saudara, di dalam dirinya Raja Ahab ada lintah itu. Dia mengatakan berilah, berilah, dan berilah. Saudara, saya baca Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bukan untukku tapi give and give. Ada 2 anak. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku, untukku. Berilah, berilah. Lalu Amsal mengatakan 3 hal yang tidak pernah merasa puas. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Tidak ada dunia orang mati mengatakan puas. Semua yang mati ditampung.
Di India banyak yang meninggal. Sekarang ini beberapa negara kembali lagi kumat dari coronanya, saudara. Banyak yang meninggal, banyak yang mati. India sampai kewalahan mereka bakar dengan nggak perlu dikremasi karena mereka terpaksa bakar, nggak ada tempat. Kita dengar juga Kudus naik banyak, saudara. Itu corona ada banyak, kematian ada banyak, tapi alam kubur tidak mengatakan stop, udah kebanyakan nih. Mungkin dari pasokan yang meninggal dari India banyak, dunia orang mati. Cukup India cukup ya. Terus ini cukup ya. Mungkin daerah ini cukup, daerah ini cukup, daerah ini cukup. Sudah banyak. Dunia orang mati tidak berkata begitu. Dunia orang mati bilang, aku terbuka lebar, silahkan masuk. Aku terbuka lebar, silahkan masuk. Maka kematian makin banyak. Seandainya dunia orang mati mengatakan, aku udah kenyang, cukup. Mendatang sehari satu aja ya. Saudara, ya yang mati cuma satu sehari, satu. Tapi dunia orang mati tidak mengatakan gitu. Ahab seperti itu. Hatinya seperti dunia orang mati. Orang tidak pernah merasa cukup, hatinya seperti dunia orang mati. Kita orang hidup bukan orang mati. Kita orang hidup, saudara. Kita orang hidup yang mengatakan terima kasih Tuhan, cukup Tuhan. Aku sudah cukup Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan orang hidup berkata terima kasih Tuhan. Hanya orang mati yang mengatakan aku masih belum cukup. Apakah saudara puas dengan Tuhan? Puas dengan apa yang Tuhan beri? Puas. Puas. Sebenarnya bisa hidup puas dengan segala hal adalah pelajaran penting. Ini rahasia hidup manusia, saudara. Paulus belajar dari pengalaman. Ini pelajaran yang diajarkan dalam sekolah kesulitan, sekolah kesukaran. Paulus memiliki banyak kesempatan untuk belajar. Belajarlah jika mendapat kesukaran. Paulus melewati semua itu. Paulus pernah ngalamin kekurangan tanpa menggerutu, tanpa mengeluh. Sebaliknya dia belajar menanggung semua itu tanpa rasa tidak puas, saudara. Dia tetap dari kelimpahan lalu kekurangan itu tidak mudah. Saudaraku, itu lihat. Bagi Paulus memiliki banyak barang atau sedikit barang gak ada bedanya. Aku punya barang banyak. Juga tidak ada bedanya dengan mempunyai barang sedikit. Ada orang punya barang banyak sekali di rumahnya, banyak. Pada waktu dia pindah rumah, bingung saudara. Ini barangku banyak sekali, barangku banyak sekali. Mungkin barang itu saudara ada yang dikasihkan ke orang, barang itu dijual, barang itu dibuang. Dia berkata, kenapa aku beli barang ya sebanyak ini? Saudara, kalau kita punya barang terlalu banyak di dunia ini, waktu kita pindah ke sorga, saudara, hati-hati jangan terikat oleh barang itu. Jangan seperti istri Lot, saudaraku. Tapi ada orang, saudara, barang banyak, barang sedikit, gak masalah. Puas dengan apa yang ada. Ini rahasia. Yang penting cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Paulus berkata kepada Timotius, untuk 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, puas, memberi keuntungan besar. Thomas Watson, seorang misionaris, berkata, ketidakpuasan membuat seseorang tidak menikmati apa yang dimilikinya. Kalau saudara tidak puas, maka apa yang saudara miliki sudah tidak bisa nikmati. Aku nggak puas ini, aku nggak puas ini, aku nggak puas ini. Maka yang saudara miliki saudara tidak bisa menikmati. Kalau saya berkata, misalnya di depan saya ini ada keyboard. Saya berkata, saya tidak puas dengan keyboard ini. Maka saya tidak bisa menikmati keyboard itu. Karena pikiran saya ingin punya lagi. Saya ingin punya lagi. Saya ingin punya lagi. Saya ingin punya lagi. Aku tidak puas dengan ini. Maka dikatakan ada, aku pengen punya ini. Aku pengen punya ini. Kenapa? Sebab tidak puas. Saudaraku, tapi kalau kita puas, maka kita bisa menikmati apa yang saya punya. Seandainya saya punya sepeda, saya mengatakan ini sepeda baik, maka aku bisa menikmati sepeda itu. Tetapi aku punya sepeda,
Tapi aku mengatakan, aku kepengen sepeda motor, maka sepeda yang aku punya ini tidak aku nikmati. Itu maksudnya. Ketidakpuasan membuat seseorang tidak menikmati apa yang dimilikinya. Sebab pikiran kita ada di tempat lain. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita nikmati yang membuat hidup itu jadi kaya. Kita ada garam, kita nikmati. Mungkin makanan apa yang bisa diisi dengan garam. Kita punya ini, apa yang kita bisa nikmati. Kita puas dengan apa yang ada. Itu namanya bijak. Ini tentang hidup. Ini pelajaran bagaimana kita mengalami hidup. Saudara, memang kita seperti ini gimana? Kita belajar. Sekali lagi saya katakan, saya juga belajar tentang hal ini. Mau belajar. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan, apa yang saya beritakan, saya harus melakukannya. Paulus telah mempelajari keterampilan ini, saudara. Paulus telah mempelajari keterampilan ini. Oh, saya ada. Saya mau menikmati apa yang saya punya. Nikmati apa yang saudara punya. Maka Tuhan akan memberikan kekayaan. Orang yang kaya adalah orang yang bisa menikmati. Ini adalah pelajaran bagaimana menjadi kenyang. Orang Israel pernah kenyang sehingga daging keluar dari hidungnya. Jadi kasih burung begitu banyak oleh Tuhan. Dan dia ambil itu makanan itu. Dia makan dengan rakusnya dia makan. Sampai dari dagingnya itu keluar dari hidungnya. Saudara, dia makan lagi. Sampai akhirnya Tuhan jadi marah dan murka. Tuhan bunuh semua. Ini orang, bukan orang. Tapi kalau ada orang yang ngerti, aduh, aku ngambil secukupnya. Walaupun di situ ada ribuan burung, aku cukupnya mungkin 1 ekor atau 2 ekor. Dia cuma ambil 2 ekor. Dia makan. Terima kasih Tuhan, aku puas dengan 2 ekor ini. Maka Tuhan memberkati dia. Mungkin Musa, Yosua ngambilnya seperti itu. Tapi orang Israel yang lain ngambilnya seorang makan mungkin 50 ekor. Seorang bisa makan 50 ekor, saudara. Karena tulisan 1 homer. Ayo, saudara. Seorang bisa berapa ekor, saudara? Kayaknya itu 1 homer itu lebih dari 50 ekor. Saudara, beda. Saya makan ayam 1 ekor saja, saudara. Ada ngasih, ayo kamu makan 1 ekor ini harga murah kalau 1 ekor. 1 ekor dengan setengah ekor itu harganya sama. Dan 1 ekor, saudara. Saya coba, gak kuat. Makan 1, makan udahlah, gak sanggup. Kenapa? Ya gak sanggup. Mau diapain? Saudara, banyak orang mendapat kelimpahan, tetapi sangat sedikit ucapan syukur. Dia tidak berterima kasih. Sedikit anugerah Allah dalam hidupnya. Apa rahasia kepuasan? Dalam setiap keadaan adalah selalu memandang kepada Tuhan yang berdaulat. Puas itu memandang kepada Tuhan, Tuhan yang mencukupinya. Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu Paulus mengatakan segala perkara ini bukan berarti sudah kekuatan Paulus. Tidak. Tapi dia nyangkutkan sebab Kristus yang memberi kekuatannya. Segala perkara, saudara. Yang tadi maksudnya segala perkara itu kekurangan. Kelimpahan. Apapun yang dia alamin di masa-masa dia jalan. Sampai dia ada di dalam penjara ini. Dia mengatakan dapat menanggungnya. Itu berarti waktu saat itu Paulus ada di dalam penjara. Waktu Paulus nulis surat ke jemaat di Filipi itu ada di dalam penjara. Dia menanggung itu semua. Dia sanggup menanggung semua. Inilah prinsip Tuhan. Paulus tidak berkata, saya bisa melakukan apa saja yang bisa saya impikan. Tidak. Tetapi Paulus mengatakan apapun bisa dilewati jika dengan Tuhan, saudara. Apapun bisa. Mari saudara, kita lewati itu dengan Tuhan. Semua itu dari Tuhan dan semua anugerah dari Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan. Aku sanggup, aku bisa bermewah-mewah, aku bisa bermiskin-miskin. Aku bisa kaya, menikmati, berkelimpahan. Tetapi aku juga bisa berkekurangan. Semua bisa, saudara, dengan Tuhan. Nikmati apa yang saudara dapat dari Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak menikmati, maka saudara, kalau saudara tidak puas, saudara tidak akan menikmati yang Tuhan berikan. Berapa yang Tuhan sudah berikan pada saudara? Saudara kasih apa oleh Tuhan? Coba dilihat. Periksa diri saudara.
Periksa rumah saudara, saudara punya apa? Kenapa saudara tidak bersyukur untuk yang Tuhan berikan? Mari kita mau bersyukur dengan satu nyanyian. Ku ada sebagaimana ku ada. Saudara yang bisa nyanyikan, kita akan menyanyikan nyanyian ini. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Singer saja yang menyanyikan di refnya. Saudaraku, anugerah Allah besar. Saudaraku, belajarlah hidup puas dengan apa yang ada. Nikmati semua. Kadang-kadang saudara merasa ini tidak bisa dinikmati, tapi belajar menikmati. Ada banyak hal. Itu bukan artinya kita melarikan diri dari kesulitan hidup, bukan. Tapi kita belajar puas. Bagaimana belajar puas? Bukan dengan kekuatan. Saudara bersandar kepada Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, maka kepuasan dari Tuhan itu akan mengalahkan semua kepuasan yang dunia berikan. Saudara, kita bukan pakai kekuatan kita, pasti tidak sanggup, tapi dari Tuhan. Biarkan saudara bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Ini satu pelajaran yang sulit untuk dijalani. Tapi Rasul Paulus telah menyelesaikan perjalanan ini. Ajar kami juga bisa melakukan kebenaran-Mu, berpada dengan apa yang ada.
menikmati apa yang Tuhan berikan. Bersyukur buat segala sesuatu, supaya kami bisa menjadi orang yang berbahagia dalam-Mu. Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, semua yang mendengar pada hari ini, Kau berbicara kepadanya. Biar Engkau yang berkata-kata, meneguhkan akan kebenaran-Mu, kuat dalam-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba-Mu mohon kepadamu Tuhan, Kau memberkati akan anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan dan hidupnya. Berkati dalam berkelimpahan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Saudara, Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Amin.